أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalazim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur kita haturkan, kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir dalam keadaan utuh jasmani dan rohaninya, lahir dan batinnya. Begitu banyak nikmat yang telah diberikan pada kita. Nikmat mata masih bisa melihat, nikmat telinga masih bisa mendengar, hidung masih bisa menghembuskan napas, mulut masih sempurna berbicara, bahkan kaki dan tangan kita masih bisa bergerak. Itulah rezeki yang diberikan kepada kita, yang harus terus menerus kita bersyukur. Bukti syukur yang bisa kita lakukan, contoh kecil adalah kita bisa hadir di ini makom, adalah wujud syukur kita karena bisa melangkahkan kaki kita hingga hadir di ini makom. Banyak saudara-saudara kita yang pada malam hari ini berat untuk melangkahkan kaki ke ini makom karena banyak halangan dan rintangan yang menghalangi kakinya untuk tidak bisa hadir di ini makom. Makanya kita sepatutnya bersyukur karena telah diberikan kekuatan lahir dan batin kita untuk bisa hadir di ini makom. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tabiin-tabiinnya, dan semoga kita yang ada di makom ini termasuk ada di dalamnya. Terima kasih pada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan dan waktu pada saya untuk membacakan Cahaya Iman. Yang kami hormati Dewan Pembina, Dewan Pembimbing, Dewan Ustadz, dan Dewan Pengurus. Semoga apa yang diperjuangkan selama ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganjaran. Dan semoga apa yang menjadi cita-cita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akan membacakan Cahaya Iman pada malam hari ini yang berjudul Modal Hidup. Sebelum saya bacakan, karena judulnya ini Cahaya Iman, kenali diri kita, diintip, didengarkan, dirasa, supaya cahaya yang ada di dalam diri kita itu enggak pudar atau padam.
Kita upayakan selalu bercahaya. Dengan cara apa? Yang disebutkan Pak Ustadz Usman tadi, bersilaturahmi, bertemu, bertatap, kalau bahasa Sundanya Pak Amprok Jonghok gitu. Karena patepang wajah. Karena di dalam silaturahmi ini ada keterangan-keterangan atau ada cahaya tadi dibilang. Keterangan-keterangan yang akan disampaikan. Karena kadangkala kita untuk membaca diri kita sendiri, kita ada yang terlewatkan. Ada yang tidak terbaca oleh diri kita sendiri. Makanya dibutuhkan di dalam pengajian ini kadangkala kita terbaca atau diingatkan atau dapat keterangan. Nah, dari keterangan itu kita dapat modal cahaya sehingga iman kita bertambah di situ. Makanya di sini ditulis judulnya Cahaya Iman. Kita berupaya cahaya tadi, karena seringnya kita mendapat keterangan-keterangan, akhirnya kan terang gitu. Tidak gelap. Kalau sudah terang kan berarti jalan pun insya Allah tidak nyasar atau tidak kesandung-sandung, karena bercahaya. Bercahaya kenapa? Karena dapat keterangan tadi, keterangan yang dibacakan dari ayat Al-Quran, dari pembicara-pembicara. Makanya kita harus mulai bisa mengambil gitu dari pembicara-pembicara itu apa yang harus kita laksanakan gitu, dan apa yang harus kita lakukan. Dan selanjutnya yang saya akan bacakan Cahaya Iman dengan judul Modal Hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup kita bakal mendapat keuntungan asal kita mau menggunakan modal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ada di raga kita, yaitu pada diri kita telah ada ruh suci yang hidup atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus dirasakan adanya dan dimanfaatkan semaksimal mungkin pada jalan yang direstui Allah, supaya kita tidak semua bisa mendapat keuntungan dan kebahagiaan hidup. Maaf, saya ulangi. Supaya kita semua bisa mendapat keuntungan dan kebahagiaan hidup. Jika sudah benar kita memanfaatkan ruh suci sebagai modal hidup, yakin kita tidak akan mengalami kerugian, juga tidak akan masuk ke dalam alam kesesatan dan kecelakaan, kecuali jika kita sengaja melepaskan diri dari tali Allah, la ilaha illallah. Nah, disinilah bakal kita saksikan untung dan ruginya manusia. Siapa yang mendapat tuntunan lahir dan batinnya akan mendapat keuntungan, dan siapa yang terlepas dari tuntunan akan merasakan kerugian sendiri. Oleh sebab itu, kita harus hati-hati di dalam cara membawa hidup di dunia ini. Tidak boleh disalahgunakan atau keluar dari tali Allah. Iman dan sholat jangan berani ditinggalkan. Itu modal, dan Tuhan kita Allah untuk menyemurahkan diri kita, iman dan sholat, modal hidup. Akhlakul karimah yang jadi saksinya
selama di dunia bakal ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di alam akhirat Gusti Allah bakal mempunyai Gusti Allah bakal mengampuni dosa kita. Ini yang jadi tujuan kita sejatinya, sebab kita garap. Sebab jika kita garap dengan tekun ibadah di jalan Allah. Demikian tadi pembacaan Cahaya Iman. Semoga apa yang saya bacakan ini menjadi kekuatan atau menjadi pelajaran, menjadi bekal buat sepulangnya ngaji dari sini. Semoga kita semua diberikan kekuatan lahir dan batinnya, sehingga dalam melaksanakan ibadah-ibadah, terutama di dalam silaturahmi pengajian, tidak menjadi beban atau menjadi sukarela dengan hadirnya kita di ini makom. Karena berat sekali kita mau hadir di ini makom, bukan hal yang enteng juga gitu. Sangat berat gitu kita melangkahkan kaki di jalannya Allah itu. Banyak rintangan, banyak godaan, banyak hambatan di situ. Makanya kita butuh sesuatu yang di dalam dada kita itu, di dalam hati kita, supaya kita bisa ikhlas gitu dalam melangkahkan kaki kita. Ridho lah bahasanya seperti itu. Selama masih ada beban melangkahnya tadi, insya Allah itu belum bisa inilah gitu. Makanya kita upayakan supaya ada ikhlas di dalam melangkahnya tadi. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puja puji juga syukur kanu agung maha suci Allah atas segala nikmat, karunia, anugerah serta rizki yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Salawat juga salam kita haturkan kepada para nabi dan rasul atas terkhusus kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, juga termasuk kita di dalamnya. Terima kasih kepada pembawa acara atas waktunya. Terima kasih juga kepada seluruh ikhwan, akhwat atas kesetiaannya hadir di ini makom. Yang saya muliakan Ustadz Usman. Ustadznya cuma satu, jadi Ustadz Usman, saya sebut aja namanya kan, nggak para Ustadz gitu kan. Ustadz Usman dimuliakan Allah, ya kan, disehatkan, yang tetap setia di ini pengajian.
Semoga tetap istiqomah kepada para pengurus Majelis YPP AIC Jago Tapok, tetap sehat, juga setia, istiqomah, serta dimudahkan semua urusannya. Jadi kalau kita bercahaya, karena cahaya iman itu kan supaya kita bercahaya. Juga kade, awas, kalau udah bercahaya itu banyak rametuk, banyak lalat-lalat yang nyamperin gitu. Nah itu yang harus diwaspadai. Ketika kita bercahaya, itu banyak binatang-binatang kecil yang akan menghampiri kita. Sebaliknya, kalau kita hitam, legam, ada di tempat gelap, bayangan kita aja nggak hilang, Ustaz. Bayangan aja pada kabur gitu kan, nggak mau ngedeketin kita, nggak ada bayangan aja. Nah, itu yang kita wajib waspada gitu kan. Di tempat bercahaya kita dirametukin, ada belalang, binatang-binatang kecil yang kalau kita naik motor suka ada yang nyelip tiba-tiba pedih gitu kan di hidung atau di mata. Nah, itu datang itu kalau kita bercahaya itu. Juga jangan sampai kalau kita bercahaya nyorotin batur muka orang gitu kan. Nah, itu silo nanti orang lain gitu. Bisanya ayo aja ngebacain orang gitu kan. Giliran tadi cahaya iman bilang nggak bisa baca diri sendiri gitu kan. Nah, itu bahaya itu. Jadi harus seimbang. Punya cahaya, pertama yang harus dicahayai diri kita sendiri. Kita ayo aja mapatahan batu ngasih tahu orang sing sabar, kita dulu lah yang sabar, baru kita bisa ngawurukan gitu kan, ngasih tahu ke orang lain. Sing sabar, sing tawakal. Saya pernah waktu kejadian yang lalu itu, wah dinasehatin yang sabar nah. Begitu kejadian itu nimpa dirinya uring-uringan loh. Saya bilang, lu kemarin nasehatin gua sabar, kok giliran sekarang lu bisa sabar? Wah sama saya bilang, cuma tinggal kadarnya aja kecil apa besar. Jadi kayak gitu kan. Ketika musibah atau ujian itu datang kepada orang lain, kita bisa ngawurukan batur, ngasih tahu mapatahan, yang sabar, tawakal. Tetapi ketika kejadian itu datang kepada kita, wah yang ada semuanya males. Semuanya yang keluar dari omongan kita tuh kita injek-injek sendiri gitu kan. Itu yang bahayanya itu. Jadi enggak, dan kejadian itu bisa ditambah runyam lagi ketika ada dari lain-lainnya gitu, dari samping, kiri, kanan, depan, belakang enggak support gitu kan. Nah ini yang bahaya ini. Enggak support. Wah kok kayak merasa sendirian, kayak merasa ditinggal kita ini. Nah kejadian-kejadian kayak gitu itu pasti datang gitu kan, pasti datang. Disebut kejadian hidup itu tuh, susah senang. Bapak itu udah sering berulang-ulang kali gitu, susah senang itu silih berganti. Kalau kata orang di luar lagi, roda kehidupan itu berputar. Nah jadi teruslah istiqomah, hadir di pengajian, karena hidayah dan syafaat itu datang ketika kita datang ke makom-makom pengajian. Nyampenya lewat mana ya? Pertama lewat
telinga kita dulu. Kalau kita nggak datang, gimana kita mau tahu gitu kan? Ini ada apa ini? Ustadz ngawurukan apa ini? Ngasih tahu apa ini Ustadz? Di ceramahnya apa gitu kan? Cahaya iman apa? Masih idenya dari dengar, dari baca. Nanti saya nggak tahu panggung batin itu masih bisa dibaca nggak, Ban? Udah nggak? Belum? Udah bisa? Udah, alhamdulillah. Ada panggung batin nggak yang di dalam ini, di dalam komputer itu, di dalam HP, di sistem itu belum bisa dibaca juga ya? Masih proses. Itu saya suka kalau lagi iseng suka baca itu panggung batin. Kalau sekarang scrollnya IG gitu karena panggung batinnya nggak bisa dibuka, IG catat ngeliatin berita-berita gitu kan. Nah, apalagi nanti rencananya mau dimasukin cahaya iman, panggung batin gitu kan. Jadi banyaklah supaya kita ini tetap hidup di ada piwuruk, ada ujangan-ujangan yang sudah dimasukkan di dalam HP, di dalam media sosial kita gitu kan. Jadi enteng nih, bacanya ringan, bisa kalau lagi suntuk apalagi apa kita bisa baca itu, lagi nunggu lagi senggang kita bisa baca. Nah, kalau dulu mah kan kemana-mana fotokopian yang kita bawa, sekarang udah ringan, udah HP, udah semuanya ada gitu kan, teknologinya udah canggih. Jadi sudah banyaklah kemajuan-kemajuan di YPPAI ini yang akan diringkas di dalam ini, di dalam multimedia nantinya. Demikian wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.